Ayolah ahbab yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita lanjutkan lagi ta'lim kita dalam kitab Ayyuhal Walad lil Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullah taala, nafa'anallahu bi ulumi wa bi asrari fi darin amin la anqal wa ja'alit taqwa zadana. Terakhir kita sudah bahas tentang ketakwaan. Di antara bentuk takwa itu ya husnudzon, kemudian berbuat baik kepada makhluk-makhluknya Allah, terlebih kepada hamba-hambanya Allah, mengasihi kepada sesama muslim, kemudian tidak mengeluarkan kalimat-kalimat yang buruk. Itu bagian daripada takwa. Dan yang paling utama adalah salamatus sadri, selamatnya hati kita dari berbagai macam penyakit-penyakitnya. Itu ketakwaan. Nabi SAW pernah mengisyaratkan at-taqwa hahuna, kata Nabi, wa yushiru ila sadrihi. Nabi mengatakan takwa itu di sini loh. Takwa itu bukan di perbuatan hari-hari kamu rajin sholat 5 waktu. Itu salah satu bentuk ketakwaan, tapi sumber utamanya takwa itu di mana? Di hati kamu. Sehingga beliau menganjurkan kita juga untuk memperbanyak minta sama Allah, wa ja'alit taqwa zadana. Jadikanlah ketakwaan ini, kata Imam Ghazali, sebagai bekal kami, karena nggak ada lagi bekal yang terbaik kecuali takwa. Allah katakan dalam firman-Nya, fatazawwadu, ayo berbekalah kalian semua, fa inna khairaz zadi at-taqwa. Karena sungguhnya sebaik-baik bekal itu, kata Allah, kalau kalian mau tahu, itu ketakwaan. Ketakwaan, apapun, sekecil apapun bentuk kebaikan, itu bagian daripada takwa. Wa ja'alit taqwa zadana. Kemudian wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana, dan juga jadikan usaha kami, perjuangan kami yang kami kerahkan ini untuk agamamu. Ij'al sa'yana wa mujahadatana wa jiddana fi ta'atika wa ridhak. Apa sih yang maksudnya di dalam agamamu? Yaitu jadikanlah usaha kami, mujahadahnya kami ini, dan kesungguhan kami itu dalam ketaatan kepadamu dan menggapai ridhomu. Itu maksudnya. Jadikan semuanya ya Allah, dari kami bangun tidur sampai mau tidur, jadikan itu semua usaha kami hari-hari ini, dari kerja dengan ya hal yang diperintah dalam agama, kerja dengan cara yang halal, kemudian tidak tanpa meninggalkan sholat, tanpa bermaksiat, dan seterusnya sampai mau tidur. Itu kebiasaan dan usaha kami hari-hari, kesungguh-sungguhan kami ya Allah, kesungguh-sungguhan kami. Sebab orang ini nggak bakal mampu kecuali Allah beri dia taufik. Dalam Al-Quran nikmat taufik ini cuma ada satu ayat, wa ma taufiqi illa billah, cuma itu aja. Para ulama mengatakan taufik ini sesuatu yang sangat mahal. Nggak semua orang mampu, nggak semua orang bisa. Contohnya, semua orang punya kekuatan, semua orang rasa kuat, tapi nggak semua orang mampu menutup auratnya, mampu menahan hawa nafsunya, mampu sholat berjamaah 5 waktu, mampu untuk bersodakoh, mampu untuk memberikan kebaikan-kebaikan, mampu untuk memberikan manfaat. Tidak semua orang. Dan semua orang itu diberikan oleh Allah taufik dengan kesungguh-sungguhan niatnya. Semakin dia punya perasaan ingin menggapai ridho Allah, niatnya dia usahakan, maka semakin besar taufik yang Allah bukakan. Wa fi dinika ijtihadana wa 'alaika tawakkulana, dan jadikanlah hanya kepadamu tawakalnya kami. Tawakal dalam tanda kutip bukan pasrah. Bedakan tawakal sama pasrah. Pasrah ini sama dengan putus asa. Pasrah sama dengan putus asa. Apa maksudnya pasrah sama dengan putus asa? Contoh, ada orang sudah menggapai obesitas dengan dalih apa? Ini rezeki semuanya dari Allah. Kayaknya ucapannya bagus deh, kayaknya benar. Isma'u, apa kata Allah? Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah dari hal-hal yang thayyib, yang baik,
baik dari usaha ngedapatinnya, cara membelinya, pengolahannya. Apa yang telah saya berikan kepadamu, kata Allah. Nah, selama ini kita membenarkan syahwat kita makan semuanya. Gak apa-apa, ini rezeki dari Allah. Akhirnya begitu sakit, jantungan, paru-paruan, kemudian ginjal dan lain sebagainya, ada sedikit dalam hati kita nyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa padahal saya sudah makan itu rajin, makan itu saya menikmati setiap rezekimu ya Allah, dan lain sebagainya. Itu pasrah namanya. Tapi orang yang tawakal, dia minta sama Allah, Allahumma inna nas'aluka as-sihah wal afiyah. Ya Allah, saya minta kesehatan dan keafiatan. Kemudian makanannya dia jaga, sebagaimana Nabi SAW. Nabi itu bukan tipe orang yang pemakan segala kayak kita. Kita apa aja dimakan. Kalau dibelek perut kita ini isinya busuk luar biasa. Baru perutnya, belum hatinya. Daging kita makan, sayur kita makan, buah kita makan, uang orang kita makan, uang rakyat dimakan. Astagfirullahaladzim. Di Konoha sana. Kurang apa kita coba? Semuanya kita makan, baru kita bilang, oh enggak, ini enggak apa-apa, ini rezeki dari Allah. Sehat kok saya insyaallah. Lah, kamu itu pasrah, membenarkan nafsu kamu dengan dalil-dalil syariat. Yang namanya orang yang benar, yang tawakal itu dia berdoa, dia jaga makanannya. Sama seperti orang-orang yang memiliki kendaraan. Zaman Nabi SAW ada satu sahabat dilihat sama Nabi SAW. Syafyabulan ikat, ikat kendaraanmu. Apa kata si sahabat? Tawakkalna 'ala Allah ya Rasulullah. Kami bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, ikat dulu baru kamu tawakal. Dan itu dicontohkan dalam peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi Muhammad. Kendaraan Nabi Muhammad ini apa? Buruk. Kira-kira bakal ada yang maling buruk enggak? Buruk bukan NMAX, buruk bukan Genio, bukan Beat. Yang kuncinya dipatah sedikit nyala. Tidak mungkin ada yang mau malingin buruk. Tapi diikat sama Nabi SAW. Sampai hari ini di Masjidil Aqsa itu ada halaqah, tiang yang dijadikan untuk ikatan buruknya para nabi. Di antaranya buruknya Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berikan kemenangan bagi saudara kita di Palestina. Sampai hari ini masih ada. Itu bukti ini loh tawakalnya Nabi Muhammad. Bukan seperti tawakalnya kita, membenarkan nafsu syahwat kita. Oh tidak apa-apa, kamu ini tidak ngerti, ini rezeki dari Allah. Ujung-ujungnya di depannya dia ada hal-hal yang haram, hal-hal yang tidak benar. Oh ini sudah takdir dari Allah, karena kamu nggak ada ikhtiar, nggak ada doa untuk menggapai ridhonya Allah. Wah kata. Jadi minta juga sama Allah, jadikanlah tawakal kami hanya kepadamu ya Allah, dan tunjukkan kami jalannya itu, mudahkan kami. Wa'timadana, juga sandaran kami, duna i'tamadna, jadikanlah engkau itu sandaran kami. Jangan sampai kita bersandar selain kepada Allah. Sama seperti, maaf, sebagian saudara-saudara kita yang ada di Konoha, dia senang kalau sudah punya backingan. Saya punya backingan A, saya punya backingan B, saya punya backingan C. Sudah ngerasa dia yang paling berkuasa. Dia lupa ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya hidupnya dia apes terus-terusan. Bukan karena hari, kata Habib Ali tadi, bukan, tapi karena dia jauh dari Allah. Dia nggak ada perasaan bersalah di hadapan Allah. Dia bersandar dengan ikhtiarnya. Dia bersandar dengan makhluk. Dia bersandar dengan sesuatu yang sama seperti dia, apa? Tidak memiliki daya dan upaya apa-apa. Nggak punya daya dan upaya apa-apa. Yang ditiup angin, tahu-tahu masuk angin kerokan. Kerokan. Jatuh dari motor ya sakit juga. Uangnya nanti bisa habis. Jabatannya sebentar lagi pun selesai. Nggak ada yang abadi di dunia ini, semuanya makhluk lemah. Dan dia bersandar sama itu, jangan. Tapi ya Allah, jadikanlah sandaran kami hanya kepadamu.
bukan kepada selainmu. Nggak semua orang kan punya, nggak semua orang punya kerjaan, nggak semua orang punya kerjaan. Tapi setiap orang itu punya rezeki. Ada kawan-kawan yang dulunya bekerja malah kurus, begitu nganggur malah tambah gemuk. Harusnya waktu dia kerja ada gajinya, dia malah gemukan. Ini enggak, kebalik. Dan di saat dia kerja, dia sering kelaparan. Ada yang begitu, makannya sehari sekali karena dikejar kerjaan, akhirnya sampai emah masuk rumah sakit dan lain sebagainya. Tapi ada orang yang dia nggak punya kerjaan, dia cuma mungkin hari-harinya itu ngebantu masyarakat, ngebantu orang-orang sekitarnya, sambil berharap dia juga punya kerjaan. Di samping itu Allah berikan dia rezeki, hidupnya lebih tenang, nggak dikejar deadline. Walaupun kadang-kadang sebagian manusia ini lebih percaya sama manusia lainnya daripada sama janjinya Allah. Tadi kata Habib Ali sudah dibilang, kita ini kebanyakan suudzon sama Allah. Allah sudah pastikan kok, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allah rizquha ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabin mubin. Kurang lebih begitu ayatnya. Allah yang janji semua yang ada di muka bumi ini itu Allah yang kasih rezeki, Allah yang siapkan semuanya. Maka jangan takut kehilangan rezeki kamu. Apalagi besok Jumat, yang mungkin punya warung dagangan jam 11 tutup, yang laki-laki siap-siap Jumatan. Jangan dipaksa jualan waktu Jumat, jangan, itu rame, biasanya itu ujian. Bahkan orang kalau jualan di waktu Jumat, waktu Jumatan, bukan di hari Jumat, di waktu Jumatan, apalagi khotib sudah naik mimbar, dikhawatirkan dicabut keberkahan dari Allah, dicabut keberkahan oleh Allah, dikhawatirkan. Dan memang nyatanya seperti itu. Nabi SAW bersabda, barang siapa yang berjual beli, kurang lebih maknanya seperti ini, yang berjual beli setelah Jumat, setelah Jumatan, artinya setelah melaksanakan sholat Jumat, Allah akan membukakan 70 pintu keberkahan. Jadi kalau ada yang tanya, beberapa kawan pernah tanya, kalau saya tidak bisa Jumatan gara-gara kerjaan saya, lebih baik kamu tinggalkan kerjaanmu karena Allah daripada kamu tinggalkan Allah karena kerjaan. Tidak malu kamu sama Allah? Dosamu sampai hari ini ditutupin, siap diampunkan, tanpa kamu tinggalkan Allah saja Allah masih sayang sama kamu, masih nunggu taubatmu. Mau kamu teruskan dosa seperti itu? Jangan khawatir. Kita harus mulai belajar bersandar sama Allah, harus mulai belajar bersandar kepada Allah. Wa tsabbitna ala nahjil istiqamah, kemudian mantapkanlah kami dalam jalan yang istiqamah. Istiqamah dalam kebenaran, istiqamah dalam kebaikan, istiqamah dalam jalannya orang-orang terdahulu, bukan jalan baru. Hati-hati, jangan sampai ketipu. Jalannya sudah jelas. Setiap hari kita sholat minta sama Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan-jalan istiqomah yang benar. Ini yang gimana sih? Jawabannya Allah apa? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kata Allah. Itulah jalannya orang-orang yang telah Engkau berikan nikmat, ya Allah, yang Engkau telah berikan nikmat, minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada wa salihin, daripada golongan nabi, para siddiqin, para syuhada, para salihin. Jangan buka jalan baru. Sudah dijelaskan, oh ini begini, ya sudah ikutin. Jangan kamu keluar di muka bumi dengan jalan baru. Enggak, itu mereka semua salah. Seperti kejadian di Konoha. Oh, ulama-ulama terdahulu itu salah, mereka cuma husnudzon dalam hal isbat nasabnya Ba'alawi. Keluar jalur. Oh, subhanallah, ada mungkin di antara kita yang percaya. Ini Habib mau ngebela diri? Enggak, saya cuma mengingatkan, itu loh jalannya orang dulu udah dibuka lebar. Ngapain kamu buka jalan baru? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang kau murkai ya Allah, juga bukan jalannya orang yang sesat. Oh, subhanallah, banyak sekali yang ketipu.
Dia ngerasa dia udah benar, buka jalan baru, menyalahi jalan para pendahulunya. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita dalam jalan yang salafun salihun. Wa'idna fid dunya min mujibatin nadamah, dan lindungilah kami ya Allah selama kami di dunia ini dari hal-hal yang menyebabkan penyesalan nanti di akhirat. Min fi'lil munkarat, daripada perbuatan kemungkaran, wa tarkul ma'murat, meninggalkan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah, wa khuluul awqat mimma yuhayya bihi ilal mulagah, dan juga menyia-nyiakan waktu yang harusnya kita siapkan untuk perjumpaan dengan Allah. Jaga kami Allah dari hal-hal tersebut. Jaga kami Allah, berikan kami kemudahan untuk taat kepadamu. Kan sudah saya katakan beberapa minggu yang lalu, kalau kita bingung kenapa kok saya masih sering maksiat, ya karena kita nggak pernah minta ninggalkan maksiat. Kita cuma minta fulus, lancar, apalagi kerjaan diterima dan seterusnya. Minta sama Allah, ya Allah haramkan untuk saya lezatnya maksiat dan berikan saya kelezatan dalam ketaatan kepadamu. Harusnya itu yang kita minta duluan. Minta diampunkan, minta rahmat, minta barokah, baru silahkan minta yang banyak. Minta uang, silahkan minta uang yang banyak sama Allah, nggak ada masalah, nggak ada masalah itu semua. Dan itu sangat dianjurkan. Tapi jangan jadikan urusan dunia kamu prioritas. Bangun tengah malam, wudu, sholat dia, Allah Akbar, begitu habis salam, ya Allah minta uang dulu ya Allah. Jangan itu yang duluan. Minta diampunkan dosa, minta diberikan Allah kenikmatan dalam beribadah, minta sama Allah dijauhkan daripada perbuatan maksiat yang menyebabkan kita nanti ini bisa menyesal di hari kiamat. Nabi SAW